Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Semua sehat kan? Sudah mandi belum? Pastinya sudah mandi karena semua sudah siap mau ke sekolah minggu ya. Oke? Nah, tapi kakak gak sendirian loh. Ada teman-teman kakak. Siapa ya? Kita mau tahu sama-sama. One, two, three. Hai Kak Yaya. Hai Kak Fanya. Masih ada lagi loh temennya kakak yang nanti mau main musik. Kita mau tahu sama-sama ya. One, two, three. Halo Kak Iwan, halo Kak Tito. Nah, kita mau bersyukur bersama-sama karena kita sudah ketemu lagi hari Minggu. Kita mau sekolah Minggu lagi. Nah, kita mau mengucap syukur karena kita semua sudah dikasih kesehatan. Nah, kita mau sama-sama pujikan bersama Bapakku Datang. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan berikan kami konsentrasi, Tuhan berikan kami sukacita dan hati yang mau memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sepanjang waktu ini hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah semuanya kita mau bangkit berdiri, kita akan pujikan
Bersama Tuhan kita bisa. Meskipun kita nggak bisa kemana-mana, kita ada di rumah, tapi kita tetap diberikan sukacita. Kita semua tetap sehat. Dan kita terus bisa memuji Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. pasti semuanya. Nah, adik-adik, kalau ingat kasih Tuhan, kita pasti tidak lupa untuk mengucapkan hukum kasih sama-sama kan? Ya, masih tetap bangkit berdiri, kita mau ucapkan hukum kasih bersama-sama. Semuanya sudah siap? Kakak-kakak sudah siap? Kakak-kakak siap? Oke, kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, pasti kita ingat ya. Kalau biasanya kita bisa main sama teman-teman, kita bisa ketemu teman-teman. Tapi kalau sekarang kita harus di rumah. Nah, kalau di rumah ngapain? Kita harus rajin baca kitab suci dan berdoa supaya keadaannya tetap baik. Kita akan sama-sama pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama untuk menyiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau memberkati setiap pujian penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kakak mau panggilin teman kakak yang mau cerita hari ini. Kita mau panggil sama-sama ya. Kita mau panggil Kak Lili. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Pasti sangat luar biasa ya. Gimana kabar ayah sama bunda juga yang di rumah? Pasti juga sangat luar biasa. Nah, Kak Lili hitung ini sudah minggu ketiga kita ibadah di rumah. Jadi ibadah kita online seperti ini. Tapi tidak apa-apa ya, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap setia sama Tuhan, dan kita harus semakin rajin berdoa. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Nah, sebelumnya Kak Lili punya senjata ini. Nah, ini senjata Kak Lili, nanti Kak Lili akan cerita banyak. Ini saya letakkan dulu ya. Nah, adik-adik, sekarang kita siap beribadah, kita buka Alkitabnya. Sekarang Alkitabnya dibuka. Ya, dibuka dulu ya. Hari ini kita akan belajar dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Coba dibuka dulu. Nah, sudah ketemu semuanya? Bacanya nanti sama ayah, sama bunda, atau sama kakak, sama adik ya. Ini Kak Lili mau cerita dulu. Oke ya, semuanya sudah disiapkan. Ayat kita dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Adik-adik, hari ini, minggu ini adalah hari Minggu Palmarum. Tahu enggak hari Minggu Palmarum? Biasanya kalau adik-adik pergi ke gereja, itu Minggu Palmarum itu biasanya di gereja-gereja atau di gereja kita itu banyak dekorasi daun palmarum. Nah, kita mau belajar nih, gimana caranya menyambut sukacita ketika Tuhan Yesus datang. Sebelumnya, Kak Lili punya cerita buat kalian semuanya. Oke ya, siap dengerin ya. Di suatu pagi yang sangat cerah, di sebuah desa di bawah kaki gunung. Di sana, masyarakat desa sedang mengadakan pesta rakyat seperti ini ya. Jadi pesta rakyatnya ini dihadiri banyak orang. Ada yang ke sana mau menyanyi, ada yang mau menari, ke sana cuma mau makan juga ada. Oke ya. Jadi di sana hidangannya sangat lezat sekali. Oke ya. Selanjutnya di sana datang seorang gadis sederhana. Dia datang untuk menghadiri pesta itu. Dia pakai baju yang ya sederhana, jadi dia pakai baju sederhana, sepatu biasa, rambutnya juga dikucir biasa seperti itu. Nah, tamu-tamu di sana itu pakaiannya tidak seperti anak gadis ini ya, jadi pakaiannya modis sekali. Bajunya baru, dia pakai sepatu baru, pakai jam tangan, ada yang pakai kacamata hitam. Wah, jadi di sana gadis sederhana ini dia dikatakan, loh, ini gadis sederhana kok pakai baju sederhana kayak gini kok bisa masuk ke pesta kita ya kayak gitu. Nah, si gadis ini sederhana ini dengar. Jadi dia menghampiri seseorang yang namanya Berta. Jadi Berta itu orang yang dia mengatakan kalau gadis ini sederhana ini bajunya sederhana sekali dan dia tidak pantas. Akhirnya gadis sederhana ini jalan, dia menghampiri si Berta. Dia saat jalan ternyata belum sampai ke tempat Berta itu sudah kabur. Sambil Berta bergumam, ini gadis kucel, kenapa bisa sampai datang ke sini? Padahal ini kan pesta rakyat yang mewah, untuk orang yang mewah kayak gitu ya. Dan akhirnya si gadis sederhana ini hanya bilang, emangnya ada yang salah ya dengan pakaianku? Aku pakai pakaian, aku pakai sepatu, aku sudah mandi, aku sisiran kayak gitu.
Akhirnya si gadis sederhana itu melihat-lihat, wah di sana ada sekumpulan pemuda nih. Saya coba ke sana lah. Siapa tahu saya ke sana, saya mau kenalan dan saya dapat sahabat di sana. Akhirnya gadis ini berjalan menuju ke kumpulan pemuda itu. Belum sampai ke kumpulan pemuda itu, lagi-lagi pemuda itu semuanya lari semuanya. Lari menghindar. Kenapa ya? Sambil lari, sambil menghindar, sekumpulan pemuda itu bilang, wah ini gadis kucel, kenapa bisa ikut ke sini? Selera makanku jadi hilang ini. Nah, sambil berpikir lagi, ternyata sulit sekali ya berteman di desa ini, dapat teman di desa ini. Ya, sudahlah. Aku kesini kan hanya untuk mengikuti pesta rakyat, sambil dia menguatkan hatinya. Karena terus terang hatinya juga kan sakit hati pasti ya. Nah, akhirnya si gadis desa ini dia terus berjalan-jalan. Dia mengabaikan orang-orang di sekitarnya yang memandangnya sinis. Dia diabaikan saja. Akhirnya si gadis kecil sederhana ini berjalan-jalan. Matanya tertuju pada seseorang. Siapa kira-kira? Matanya tertuju pada seorang nenek. Wah, nenek itu membawa apa di punggungnya? Terlihat sangat berat sekali. Ternyata nenek ini sedang berjualan di tengah jalan di pesta itu. Di jalan itu sangat ramai adik-adik. Jadi dia didesak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dan akhirnya gubrak. Nenek tersebut jatuh adik-adik. Tanpa rasa bersalah, orang yang menabrak nenek tadi malah marah. Nenek, kamu gimana ini jalan untuk jalan? Kenapa nenek berjualan di tengah jalan seperti ini? Melihat pemandangan seperti itu, akhirnya si gadis kecil ini berjalan ke arah nenek. Nenek, kamu tidak apa-apa, Nek? Nenek itu lalu menjawabnya, aku tidak apa-apa, Nak. Terima kasih sudah membantu aku. Akhirnya si nenek ini melihat tajam ke arah gadis kecil yang sederhana ini. Sepertinya aku mengenal kamu, Nak. Saya pernah melihat kamu, tapi di mana ya? Nenek lupa. Lalu si gadis sederhana ini bilang, mungkin kebetulan saja, Nek. Nenek ini terus bekerja keras, dia mengingat. Waduh, ini siapa ya anak ini ya? Nenek ini terdiam dan termenung. Wah, aku tahu, Nak. Kamu adalah putri raja. Iya, kamu putri raja. Ternyata aku dibantu oleh putri raja yang sangat baik hati. Wah, dengan perkataan nenek yang sangat keras, maka semua orang-orang yang berada di sekitar pesta itu kaget, terkejut, bahkan ada yang takut. Loh, kenapa ada yang takut? Karena ada gadis Berta tadi seperti contohnya pemuda tadi yang menghina gadis sederhana ini karena bajunya yang sederhana. Kira-kira adik-adik pernah enggak suka menghina orang seperti ini? Jangan sampai. Adik-adik sekolah minggu GKJ Nusuan ini baik-baik ya anaknya ya. Oke, dan akhirnya si nenek ini dia berterima kasih kepada si anak yang ternyata putri raja ini. Tapi dia memakai baju yang sangat sederhana sehingga banyak orang yang tidak mengenalinya. Karena anak sederhana anak gadis sederhana ini dia baik sekali. Dia tidak marah kepada orang-orang yang telah menghinanya. Lalu dia berkata, aku memaafkan kalian, aku tidak marah. Lain kali jangan melihat seseorang dari penampilan luarnya saja ya. Karena yang dilihat dari luar itu belum tentu yang sesungguhnya. Itu cerita dari Kak Lili. Nah, adik-adik semuanya, tadi sudah dibuka di Matius 21 ayat 1 sampai 11. Nanti dibaca sama orang tua, sama ayah, bunda ya. Oke ya. Nah,
Hal ini sama seperti cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang. Di Matius 21 ayat 1 sampai 11, bacaan natsnya judulnya adalah Yesus dielulukan di Yerusalem. Saat itu Yesus datang ke kota Yerusalem. Yang dilakukan orang-orang di sekitarnya apa? Tuhan tak kasih roti, Tuhan naik mobilku aja, tak antar ke tempat Tuhan. Tuhan naik sepedaku aja. Tidak. Tetapi orang-orang di sekitarnya dia mengipas-ngipaskan daun palem sebagai tanda menyambut Tuhan Yesus datang. Ada yang melepaskan jubahnya, pakaian yang dipakainya, lalu ditaruh di atas jalan untuk Tuhan Yesus jalan. Nah, Tuhan Yesus jalan kaki enggak ya kira-kira saat itu? Ternyata tidak. Tuhan Yesus menaiki seekor keledai, bukan seekor kuda yang gagah dan anggun. Kenapa kira-kira? Saat itu keledai disimbolkan sebagai hewan yang sederhana, rendah hati. Sama seperti Tuhan Yesus kita, Raja kita. Tuhan Yesus adalah Raja yang sangat sederhana, yang sangat rendah hati. Sekarang tantangan buat adik-adik semuanya ya. Kira-kira gimana cara kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus ya? Apakah kita sering bersungut-sungut? Ada. Apakah kita sering cemberut? Ada. Sering di rumah, tidak boleh main handphone, marah. Tidak boleh. Nah, banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan adik-adik sebenarnya. Contohnya, kita harus selalu rajin berdoa, kita harus selalu berbuat baik, kita rajin sekolah minggu, kita rajin membantu orang tua. Nah, kita kan tiga minggu kurang lebih di rumah. Saatnya kesempatan kita untuk membantu orang tua. Nyapu bisa, ngepel bisa, mencuci piring bisa. Atau kita semakin rajin berdoa sama Tuhan. Kita semakin dekat sama Tuhan. Atau yang bisa kita lakukan, kita harus rajin belajar. Itu salah satu contohnya adik-adik. Nah, sekarang kita ambil tantangan itu, berani ya semuanya adik-adik ya. Kita mau belajar menyambut Tuhan dengan cara yang sederhana dan tentunya cara yang menyenangkan hati Tuhan. Baik, kita semuanya semoga diberkati lewat cerita Kak Lili saat ini. Tapi kalian masih punya PR. Habis ini kalian buka Alkitab kalian, baca di Matius 21 ayat 1 sampai 11 sama ayah, bunda, adik, kakak boleh. Oke adik-adik, kita ketemu nanti minggu depan sama kakak-kakak yang lainnya. Tetapi kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita siapkan hati kita, duduk yang tenang, lipat tangan, tutup matanya. Kak Lili tunggu. 1, 2, 3, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Bagaimana kami menyambut kedatangan Engkau dengan penuh sukacita, dengan hal-hal yang menyenangkan Engkau. Kami boleh semakin rajin berdoa, kami boleh semakin rajin belajar, kami boleh semakin rajin membantu orang tua kami Tuhan. Tuhan ajar kami untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak cemberut lagi Tuhan. Berkati kami, berkati sekolah minggu GKJ Nusuan, biarlah melalui online kami tetap setia beribadah kepada Engkau Tuhan. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Nah, sudah mendengarkan firman Tuhan yang pastinya semakin menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan kalau kita juga akan mengumpulkan persembahan dan nanti bisa dimasukkan ke dalam amplop, disimpan dulu atau nanti boleh kalau lewat di gereja dimasukin di kotak yang biasanya ditaruh di ruang sekolah minggu, atau kalau deket sama teman-teman guru sekolah minggu boleh dititipkan di sana. Oke? Nah, kita saatnya mau berdoa syafaat dan berdoa persembahan. Semuanya siap berdoa? Kakak akan hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu
terkhusus untuk di sekolah minggu GKJ Nusuan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, untuk orang tua kami, untuk gereja kami, dan juga untuk guru-guru kami, guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati dimanapun mereka berada, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan keselamatan, sehingga apapun yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau ucapkan pengakuan iman rasuli sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini. Tangan kanan ditaruh di atas dada, kita mau ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke, kita mau akhiri sekolah minggu kita hari ini. Dan jangan lupa minggu depan tetap ikuti sekolah minggu. Nah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, rajin berdoa. Karena kita harus selalu ingat bahwa kita punya satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan Yesus. Mari kita pujikan, ada satu sobatku. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus.